Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Aulia dengan NIM 4432300902. Nah, di sini saya dari kelas 3C akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan analisis data parameter menggunakan SPSS. Nah, bagaimana sih caranya? Jadi pertama kita perlu membuat soalnya itu dulu di Excel. Nah, di sini saya menggunakan soal rancangan acak lengkap, yaitu sebuah perusahaan cumi-cumi sedang melakukan pengamatan tentang pengaruh pakan terhadap bobot cumi-cumi. Nah, pakan tersebut diberikan dengan perlakuan 100 gram, 200 gram, 300 gram, dan 400 gram. Perlakuan diulang sebanyak 4 kali dan dilakukan secara acak. Data hasil pengamatan disajikan dalam tabel berikut. Nah, di sini ada perlakuannya 100 gram, 200 gram, 300 gram, dan 400 gram. Kemudian di sini ada ulangannya. Nah, di sini tuh bobot pakan dalam gram. Nah, di sini tuh ada ulangannya. Ulangan 1 20, 70, 50, 20 dan sebagainya. Nah, kemudian langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan kembali data yang kita sudah buat di tabel ini ke dalam tabel seperti ini. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, caranya itu kita perlu mengetahui perlakuannya, kita menggunakan perlakuan berapa. Nah, di sini karena saya menggunakan 4 perlakuan, jadi saya perlakuannya di sini kita harus diulang sebanyak 4 kali. Begitupun juga dengan ulangannya, karena di sini saya menggunakan ulangannya 4 kali, jadi ulangannya harus diulang sebanyak 4 kali. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu jadi kita mengetik angka 1 sebanyak 4 kali, angka 2 4 kali, angka 3 4 kali, angka 4 4 kali sebanyak perlakuan yang kalian berikan. Karena di sini saya menggunakan perlakuan 4, jadi ulanginya cuma 4 kali. Nah, kemudian untuk ulangan juga sama. Di sini kita mengetik 1 2 3 4 sebanyak 4 kali ulangan, karena ulangannya ada 4 kali. Nah, seperti ini 1 2 3 4. Nah, kemudian ulangi lagi 1 2 3 4. Ulangi lagi 1 2 3 4. 1 2 3 4 sebanyak 4 kali. Nah, untuk rata-rata itu kita bisa mengcopy dari data ini. Dari perlakuan 1 tuh 20, 2 70, 3 50, 4 20. Kemudian kita copy di sini. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, terus ulangi sampai ke ulangan keempat dan perlakuan keempat. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya tuh adalah kita masuk ke SPSS. Nah, untuk SPSS-nya ini kita perlu pertama kalinya itu kita masuk ke variable view. Nah, untuk variable view-nya itu kita ketik di sini tuh perlakuan, atau kita ketiknya PRL aja. Terus di sininya kita ketik ulang. Terus di sininya kita ketik bobot, karena tadi kita juga membahas bobot ya. Nah, untuk labelnya baru deh kita ketik lengkap perlakuan. Nah, untuk ulangannya kita ketik juga ulangan. Nah, untuk bobotnya kita ketik juga bobot. Nah, selanjutnya kita akan mencari value-nya nih. Value-nya itu dengan cara gimana sih? Nah, kita klik value, terus kita klik ini. Terus sini tuh kita akan melakukan value perlakuan terlebih dahulu. Di sini kan tadi kita lihat di Excel yang sudah kita buat bahwa perlakuan itu ada 100 gram, 200 gram, 300 gram, 400 gram. Nah, tinggal kita memberikan ya di sini perlakuan 1 itu berapa. Nah, karena saya menggunakan 100 gram, jadi perlakuan 1 itu sama dengan 100 gram. Kita klik add, kemudian kita ulangi di perlakuan 2 itu kita klik 200 gram, lalu kita klik add. Kemudian perlakuan 3 itu kita sama 300 gram, lalu klik add. Terus perlakuan 4, terus kita disini tulis 400 gram, kemudian klik add. Nah, kalau sudah seperti ini kan ada perlakuan 1 sama dengan 100 gram, perlakuan 2 sama dengan 200 gram, perlakuan 3 sama dengan 300 gram, dan perlakuan 4 sama dengan 400 gram. Kalau sudah seperti ini kita klik OK, kemudian kita lakukan value di ulangan. Nah, untuk ulangan itu sama kayak perlakuan. Nah, ulangan 1 itu kita kasih ulangan 1, terus kita add. Untuk ulangan 2 kita beri label
ulangan 2. Terus ulangan 3 kita beri label ulangan 3. Terus ulangan 4 kita beri label ulangan 4. Lakukan hal seperti ini sebanyak ulangan yang kalian berikan ya. Terus kita klik OK. Kemudian kalau perlakuan dan ulangan sudah kita lakukan value-nya, kemudian kita tidak perlu menambahkan value di bobot ya. Kemudian kita di sini masuk ke data view. Nah, di data view ini kita sudah melihat bahwa ada perlakuan, ulangan, bobot. Ini adalah nama yang tadi sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita harus apa sih untuk memasukkan data di sini? Selanjutnya tinggal kita masuk ke Excel, kemudian kita copy data yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan di Ctrl C untuk mengcopinya. Kemudian kita masukkan di sini, klik sampai oranye kayak gini, terus kita view. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya itu kita akan mengklik analyze atau analisis. Nah, di sini kita akan menggunakan comparements. Nah, karena saya menggunakan rancangan acak lengkap, jadi kita perlu menggunakan one way ANOVA. Nah, terus kita klik one way ANOVA, lalu di sini akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kalian tinggal klik aja. Kalau misalkan bobot atau yang kita amati ini kita jadiin faktor. Terus kalau di sini perlakuan itu kita jadiin dependent list, kemudian ulangan itu nggak perlu dimasukkan kemana-mana. Kemudian setelah seperti ini kita akan melakukan uji lanjut. Nah, uji lanjut mana yang akan kita buat? Nah, di sini saya akan memilih 2K, LSD, dan atau DMRT. Terus ada banyak di sini, kalian tinggal pilih aja uji lanjut yang mau kalian teliti ya. Terus kita tinggal klik continue. Lalu di sini kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini kita ada one way ANOVA-nya, ada DF-nya, terus ada atau digit bebas, ada F tabel, F hitung, seperti biasa. Ini terus di sini juga ada post hoc test atau uji lanjut yang kita ikuti itu ada LSD. Nah, di sini ada 2K, ada LSD, BNJ atau BNT ya. Terus habis itu di sini ada 2K SD, dan di sini ada Duncan juga atau uji DMRT. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau sudah seperti ini, artinya analisis kita sudah selesai dan kita hanya perlu menentukan kesimpulan apakah telak H0 atau H tabel. Karena di sini F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka hasilnya itu terima H1 atau adanya pengaruh. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, artinya analisis kita sudah selesai. Oke, tadi kan kita membahas tentang uji SPSS rancangan acak lengkap terus sama uji lanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang uji SPSS tentang analisis Kruskal-Wallis. Nah, bagaimana sih caranya untuk menganalisis uji Kruskal-Wallis? Sebelumnya itu saya udah mempunyai soalnya, yaitu di sini ada PT Cahaya Gemilang memproduksi 4 buah kipas angin dengan merek A, B, C, dan D. Seorang manajer produksi ingin mengetahui apakah ada perbedaan mutu produksi yang nyata di antara keempat merek kipas angin tersebut. Untuk itu diambil sejumlah sampel tertentu dari masing-masing merek kipas angin, kemudian diukur masa hidup kipas angin tersebut dengan cara menyalakan alat yang sama hingga kipas angin mati. Nah, untuk datanya itu ada ini. Di sini ada masanya itu ada 400,5 itu merek kipas angin A, 400,2 itu merek kipas angin A. Nah, setelah kita mengetahui datanya ini, selanjutnya kita akan memindahkan datanya ke sini. Nah, selanjutnya kita akan memberikan kode pada setiap angka di sini. Kenapa? Karena ini untuk mempermudah kita dalam melakukan analisis di SPSS. Seperti 400,5 itu kan merek A. Nah, itu diberi kode 1.
400,2 itu juga kan merek A. Nah, itu juga diberi kode 1 dan selanjutnya sampai dengan merek D diberi kode 4. Nah, setelah seperti ini selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita akan mengklik variable view karena di sini saya sudah melakukan analisis data sebelumnya, jadi kita cukup menjelaskannya saja. Pertama itu kalian atau teman-teman bisa memberikan nama di sini tuh masa dan merek. Kemudian kalian bisa mengisi width-nya ini 8, terus bagian mereknya itu width-nya 1. Nah, untuk desimalnya itu kalian bisa isi 1 sama 0. Nah, untuk labelnya ini kalian bisa klik di sini tuh masa, terus di sini juga merek. Nah, terus di sini tuh untuk value-nya itu yang masa itu kita nggak gunain value, dan yang merek itu kita gunainnya seperti ini. Seperti biasa, value 1 itu merek A, value 2 itu merek C, merek B, value 3 itu merek C, value 4 itu merek D. Itu dari mana sih? Dari soal Excel tadi. Ini value 1 itu merek A, value 2 itu merek B, value 3 itu merek C, dan value 4 itu merek D. Nah, kalau sudah seperti ini, kita selanjutnya masuk ke data view. Lalu kalian copy paste data di sini, kemudian masukkan ke sini seperti masa, merek. Nah, habis itu kita setelah dimasukkan ke dalam data view, data yang sudah kita buat tadi, lalu kita akan mengklik analis. Nah, karena di sini kita akan menguji Kruskal-Wallis, dan Kruskal-Wallis itu merupakan uji non parametrik. Kita klik non parametric test, kemudian pilih yang legacy dialog, kemudian pilih yang independent sample yang ini, atau mungkin yang chi-square juga boleh, tapi kali ini aku pakai yang independent sample. Kemudian akan jadi seperti ini. Nah, di sini kan nanti ada masa, terus di sini ada merek. Nah, kalian ke masa klik di sini, merek klik di sini, terus habis itu kalian klik define range. Nah, define range ini kalian klik 1, terus yang bawah itu kalian klik 4, kemudian kalian oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kalau udah seperti ini berarti uji Kruskal-Wallis kita sudah selesai. Di sini itu ada Kruskal-Wallis test. Nah, di sini ada rank-nya juga, terus di sini ada main rank-nya juga, terus di sini juga ada tes statistiknya. Di sini Kruskal-Wallis tabel H 3105. Nah, kayak gini. Jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya tuh kita akan coba jika menggunakan tabel chi-square. Kita kali dulu, kita klik no aja, kemudian kita analis sama kayak tadi, non parametrik, kemudian legacy, kemudian kita pakai chi-square, terus sama aja, masa kita kasih di atas, merek kita kasih di bawah, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini jika kita menggunakan chi-square. Masa, merek, terus statistiknya ini, chi-square nya 1000, maka hasilnya seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari analisis Kruskal-Wallis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.